wabarakatuh. Saya dari Septi Effendi dari SMA Negeri 97 Jakarta. Saya Andira Aulina Itavia dari SDN Kebayoran Lama Selatan 17 pagi. Saya Siti Sahra dari SDN Cipulino 1 pagi, Jakarta. Berikut ini video yang kami buat mengenai modul 2.3. Selamat menyaksikan. Halo Bundira. Iya Pak Diri. Oke Bu, nanti saya akan berperan sebagai observer nih Bu. Sebelum kita nanti lanjut ke tahap coaching yang nanti akan Ibu lakukan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Mungkin hal pertama yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya apa yang Ibu inginkan dari saya untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching Ibu? Tentunya saya ingin kemampuan coaching saya lebih meningkat lagi Pak dari sebelumnya, dan saya ingin bagian-bagian untuk mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot itu lebih baik lagi Pak ke depannya. Oke, berarti nanti Ibu ingin saya mengamati di bagian itu ya? Betul Pak, dengan alur ceritanya. Oke, siap. Nah berikutnya, ini apa sebenarnya harapan Ibu dari observasi yang nanti akan kita lakukan bersama ini terkait coaching Ibu? Ya, tentunya saya berharap saya bisa untuk menuntun si coach saya ini menemukan potensi dia, meningkatkannya, dan khususnya untuk diri saya sendiri, saya bisa memaksimalkan alur cerita itu atau mempertajamnya Pak. Oke, betul, dan semakin memperjelas juga ya prinsip-prinsip coaching yang sudah diajarkan begitu ya Bu ya. Oke, berikut mungkin ini ada sedikit rubrik Bu nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, dimana nanti hal-hal yang akan saya amati sesuai dengan permintaan Ibu tadi. Nanti ada beberapa termasuk yang tetap menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, kemudian menanyakan bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi, kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan gitu. Itu nanti untuk yang bagian supervisinya, prasupervisinya. Oke, nanti kita lanjut ya Bu ya ke bagian supervisinya. Kita akan lihat bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, siap Bu, nanti pokoknya saya akan bantu terus Ibu buat mengobservasi, kita sama-sama kembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Baik Bu Sarah, gimana tadi setelah supervisi? Alhamdulillah berjalan lancar. Terus mungkin masih ada kendala-kendala yang belum saya bisa hadapi. Baik. Kalau menurut Bu Sarah sendiri tadi dari setelah selesai supervisi, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari supervisi tadi? Saya harapkan dengan adanya supervisi tadi bisa meningkatkan pembelajaran saya di dalam kelas agar supaya anak-anak saya lebih nyaman, terus lebih tertarik, lebih fokus untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Kira-kira menurut Ibu sendiri apa hal-hal yang perlu ditingkatkan dari hasil supervisi tadi setelah Ibu masuk ke kelas? Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Yang perlu saya sampaikan di sini mungkin dari segi cara saya memberi pengajaran, terus melakukan juga keyakinan kelas supaya mereka lebih menanamkan diri untuk keyakinan kelas mereka supaya tidak berisik ya di dalam kelas. Memang sejauh ini kalau yang Ibu lihat bagaimana mereka melaksanakan keyakinan kelas itu? Sejauh ini selama sudah diberi keyakinan kelas di dalam kelas itu mereka ada beberapa yang tidak tidak menjalankan dengan benar. Nah, jadi itu dapat mengganggu beberapa semua siswa di dalam kelas dan juga terkhusus saya dapat mengganggu saya tidak fokus untuk memberi materi. Jadi membuat guru tidak fokus juga, dan ternyata karena melanggar keyakinan kelas itu kelas jadi tidak kondusif. Nah, menurut Ibu bagaimana dari hal tersebut? Apakah Ibu sudah pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut? Pernah saya lakukan secara langsung ya, saya memanggil anak itu menunggunya secara langsung, terus anak itu mendengarkan, terus mengulang lagi. Nah, mungkin saya juga ada keinginan melakukan segitu dari institusi tersebut. Berarti dari Ibu sudah ada rencana-rencana untuk hal tersebut ya Bu? Dan apa Bu yang terjadi setelah Ibu pernah rencanakan sudah dilakukan?
sudah dilakukan. Nah, alhamdulillah ada perubahan tapi belum signifikan. Oh begitu. Baik, berarti bisa kita lihat ya, karena kan tadi belum signifikan, berarti mungkin belum maksimal ya Bu pelaksanaan restitusinya. Nah, gimana kalau ke depan kita ketemu lagi ke depannya supaya kita bisa tahu progres dari hasil restitusi yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana Bu? Itu adalah ya, saran yang bagus dan supaya saya lebih juga termotivasi untuk melaksanakan keyakinan kelas itu terus restitusi dengan benar juga. Baik, sekaligus kita melihat dari supervisi yang kemarin kira-kira peningkatannya seperti apa begitu ya Bu. Jadi kita bisa ketemu 2 minggu lagi ya Bu, bagaimana? Baik Bu. Ya siap, kalau gitu kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya bisa nggak? Terima kasih banyak. Oke, halo Bu Ndira, apa Iya, Pak Dedi. kabar? Alhamdulillah baik Pak. Senang banget ya Bu ya, sudah selesai kita melakukan observasi coaching. Sebelum saya menyampaikan nih Bu hasil dari apa yang sudah saya amati, saya ingin tahu dulu nih dari sudut pandang Ibu bagaimana performa Ibu mengenai coaching yang sudah dilakukan tadi. Ya, aduh Pak, saya tuh merasa ketika saya coaching itu saya telah melakukan Pak alur-alur yang sudah saya lakukan, tapi mungkin untuk mempertajam bagian-bagian tertentu itu saya masih kesulitan Pak. Jadi saya merasa ya masih belum maksimal. Ya, justru kalau saya lihat sebenarnya untuk tahapan alur tirta itu yang sudah Ibu lakukan itu sudah lebih baik kok Bu, daripada apa yang Ibu katakan tadi gitu. Saya justru melihatnya kayaknya udah natural banget gitu, dimana alurnya juga sudah tidak terpatah-patah lagi tapi sudah seperti suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Waduh, Pak Dewi bisa aja nih alhamdulillah ya Pak kalau dilihatnya seperti itu, tapi karena saya sendiri yang menjalani ya Pak, terus saya berusaha untuk melihat kekurangan supaya bisa terus semakin baik. Ya saya merasanya ada di bagian-bagian tertentu Pak yang saya masih belum maksimal. Bagian mana tuh? Kalau saya rasa sih di bagian identifikasi, menurut saya itu paling susah sih Pak, identifikasi. Oke, memang di sini memang kalau saya catat juga dari hasil pengamatan tadi memang salah satu yang masih kurang gitu, tapi bukan berarti tidak bagus ya Bu ya. Di sini ada hal mungkin yang harus kita perbaiki memang dari segi identifikasi, dan juga ketika Ibu melaksanakan atau melakukan melempar pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, di mana di situ kan cara kita untuk mengidentifikasi pokok masalahnya gitu. Nah, saya lihat di sini sebenarnya Ibu masih bisa mengembangkan lebih dalam lagi supaya si coaching ini dia juga bisa mengeksplor tanpa harus kita juga langsung memberikan solusi secara bulat gitu. Jadi kalau saya lihat sih sepertinya Ibu masih memiliki potensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa mengeksplorasi itu semua. Semoga ya Pak, insya Allah ke depannya saya akan terus banyak berlatih lagi, dan mungkin kalau rekan sejawat saya memerlukan sesuatu untuk didiskusikan mungkin bisa sekalian saya praktek untuk coaching juga Pak. Siap Bu ya. Tadi saya udah saya sampaikan juga kan hasil pengamatan saya. Mungkin kita nanti akan lihat ke depannya bagaimana perbaikan dari coaching ini. Ya saya harap coaching yang Ibu lakukan nanti terhadap rekan sejawat bisa lebih baik lagi, dan juga kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas SDM kita di sekolah. Memang itu Pak ke depannya harapannya. Oke, siap. Terima kasih ya Bu ya. Nanti mungkin di lain waktu saya mau minta Ibu mengobservasi saya. Boleh Pak, baik. Siap Oke. Pamit dulu ya Bu Dira ya. Iya Pak Diri, terima kasih banyak. Ya, Bu Sarah gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Bu. Baik Bu, saya ajak ngobrol sebentar ya Bu, karena kan saya di sini selaku observer dan pengamat. Bu Sarah kan akan melakukan supervisi nih. Nah, kira-kira menurut Bu Sarah yang bisa saya bantu dari hasil supervisi ini, bagaimana yang kompetensi mana yang ingin Bu Sarah kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam supervisi ini adalah kompetensi mendengarkan terus melakukan pertanyaan yang berbobot. Berarti bagian mana yang perlu diamati banget Bu? Yang perlu diamati dalam tirta ini yaitu identifikasi. Oh, jadi alur tirtanya dan bagian identifikasi Bu. Memang menurut penilaian Ibu, kenapa bagian identifikasi itu? Karena kadang saya terlewatkan. Nah, jadi lupa bagian identifikasinya. Gitu ya. Jadi harapan Ibu nantinya dari hasil kita supervisi ini, coaching ini, Ibu dengan si coachingnya seperti apa Bu? Jadi harapan saya ini agar supaya nanti saya dapat meningkatkan
supervisi saya, coaching saya terhadap coach saya supaya ada semacam penjelasan pemahaman saya tentang coaching ini. Baik, kalau gitu Ibu silakan lakukan supervisi. Nanti kita ngobrol lagi setelah Ibu selesai supervisi, ya kita lihat hasil supervisinya Ibu. Ya, baik. Kalau gitu saya pamit ya Bu Sarah, terima kasih. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Dery. Bagaimana Pak Dery? Tentang supervisinya tadi? Alhamdulillah sih Bu ya, berjalan lancar. Tapi ada beberapa hal sih yang masih mengganjal dalam pikiran saya nih Bu. Masih kayaknya memang harus segera dicari solusinya gitu Bu. Jadi yang mengganjal itu kira-kira bagaimana tuh? Ini bukan mengenai supervisi yang tadi dilakukan. Saya kan sebenarnya menggarisbawahi tentang bagaimana guru bisa menerapkan praktik keyakinan kelas gitu kan ya Bu. Tapi di sana saya merasa kalau apa yang saya lakukan di kelas itu belum bisa membuat seluruh anak itu mengikuti keyakinan kelas itu secara konsekuen gitu Bu. Jadi saya merasa kayaknya masih ada yang kurang dan harus segera ditemukan itu Bu solusinya gitu. Karena saya ngerasa tadi anak-anak ketika guru ngobrol dia masih ada yang ikut ngobrol gitu. Iya, dalam situasi hal itu memang keyakinan kelas harus diterapkan ya. Jadi Bapak bagaimana caranya supaya mencari solusinya. Nah di sini Bapak bagaimana untuk mendapatkan solusi tersebut? Oke, kira-kira kalau misalnya saya tulisin nih Bu di keyakinan kelas itu, terus saya tempel di depan kelas biar anak-anak tuh tiap hari baca gitu, nggak lupa. Karena alasannya selalu lupa Bu, dia nggak tahu gitu Pak, itu keyakinan kelas itu. Bahkan kalau saya lakukan segitiga restitusi tuh Bu, saya tanya kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar gitu, dia tuh selalu bilangnya saya lupa Pak gitu. Iya bagus juga sih ditempel begitu. Terus ke kelanjutannya supaya lebih anak-anak lebih fokus lagi, supaya tidak ada berisik lagi, bagaimana tuh? Tindak lanjutnya bagaimana? Nah itu Bu yang hal-hal seperti itu tuh yang mereka berisik itu kan sebenarnya di keyakinan kelas sudah ada ya Bu ya. Iya. Saling menghormati, misalnya diam ketika orang lain berbicara, itu kan sebenarnya bagian dari keyakinan kelas yang udah kita susun gitu. Saya sebenarnya kemarin sudah mencari tahu juga sih sebenarnya tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab si anak-anak itu ribut. Ternyata memang anak-anak itu tuh pada bercandaan Bu, karena mereka itu tetanggaan, mereka tuh rumahnya deketan. Jadi saya punya inisiatif kayaknya untuk bisa meminimalisir keributan yang terjadi di antara mereka. Kayaknya saya mau pisahin tempat duduknya gitu Bu. Mau pisahin tempat duduknya ya, bagus juga Pak itu caranya untuk memisahkan supaya mereka tidak berisik. Terus ada langkah lagi selain itu? Ya langkah-langkah berikutnya mungkin ya saya akan terus mensosialisasikan si keyakinan kelas itu kepada anak-anak gitu tiap hari gitu, biar mereka tuh istilahnya nggak ada alasan lagi untuk lupa gitu. Jadi selain saya tempel, nanti saya tiap hari akan ingatkan mereka juga. Kemudian nanti saya akan terapkan sirkulasi tempat duduk itu Bu yang berkeliling. Iya. Ya baguslah Pak kalau semua sudah dilaksanakan seperti menempel keyakinan kelas, terus mengadakan restitusi terus memberikan penerapan kepada anak supaya tidak melakukan keributan, berisik, mengganggu fokus teman. Ya alhamdulillah berarti insya Allah akan berjalan dengan lancar. Saya coba ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan nanti kalau misalkan saya minta tolong lagi buat Ibu jadi coach saya, mau ya Bu ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Oke, makasih banyak ya Bu Sarah ya. Saya udah dibantu nih. Saya baru banget jadi guru soalnya Bu baru 3 bulan, jadi saya masih banyak yang belum ngerti. Iya Pak. Ya, Sama-sama. kasih ya Bu. Oke Bu Sarah, gimana tadi perasaannya setelah melakukan supervisi dan coaching? Ya alhamdulillah Pak berjalan lancar. Cuma di sini ada beberapa yang saya rasakan mungkin bagian mengajukan pertanyaan yang masih terlalu tidak berbobot. Oh gitu, tidak berbobot itu menurut penilaian Ibu ya Bu. Jadi Ibu menilai performa Ibu sendiri bagaimana? Di sini mungkin perlu lagi latihan lagi untuk mengajukan pertanyaan agar supaya si coach ini bisa menjawab pertanyaan saya, dia pahami pertanyaan saya dengan benar. Nah, tadi kan Ibu bilang di pertanyaan berbobot tuh Ibu rasa belum maksimal. Kenapa Ibu punya penilaian seperti itu? Karena kadang saya lihat saya itu berpikir dulu terus baru menjawab, berarti mungkin pertanyaan saya tidak mengena. Gitu, Bu. Iya, oh gitu ya Bu. Padahal tadi yang saya amati sih sebenarnya Ibu sudah
sudah baik untuk melakukan coaching tadi, tapi mungkin beberapa hal memang perlu diperbaiki ya. Salah satunya itu tadi di bagian pertanyaan berbobot, di identifikasinya ya Bu. Nah kalau Ibu menilai hal itu sendiri bagaimana? Di sini saya sudah berusaha untuk memperbaiki di bagian identifikasinya, pertanyaan berbobot itu. Insya Allah kedepannya lebih saya tingkatkan dengan cara nanti ketemu lagi sama teman sejawat tersebut untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan dia. Gitu ya Bu. Jadi pokoknya Ibu siap lah ya untuk meningkatkan coachingnya Ibu ya. Berarti nanti kita ketemu lagi dengan harapan Bu Sarah sudah lebih maksimal lagi dalam praktek coachingnya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan harapannya terwujud ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Sarah. Sama-sama. Halo Pak Dery, Assalamualaikum. Halo Bu Sarah, waalaikumsalam. Gimana Bu Sarah, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak Dery bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah, harus sehat, bugar, kuat banget ya Bu. Oh kan. Pak Dery, saya kenal ini, saya mau dengar-dengar Bapak mau melakukan coaching. Betul, Alhamdulillah. Ibu sudah tahu dari mana Bu? Dari teman. Oh iya, saya minta Ibu mau jadi observer ya Bu ya, mohon maaf ya. Ya, insya Allah ya. Di sini saya menjadi observer Bapak. Di sini saya mau menanyakan hal yang Bapak ingin kembangkan, apa yang kira-kira Saya tuh ini Bu, sebenarnya pengen ngembangin kompetensi coaching saya. Saya tuh kan baru kemarin ikut nih Bu, pendidikan guru penggerak. Nih saya pengen mengembangkan kemampuan coaching saya gitu kan. Nah, kemampuan yang ingin saya kembangkan itu adalah ketika saya bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, melakukan identifikasi terhadap pokok masalah gitu. Sebenarnya itu sih Bu yang ingin saya kembangkan gitu. Makanya saya minta bantuan Ibu untuk mengobservasi. Baik Pak Dery, terus di sini Bapak yang ingin saya amati di bagian mana Pak? Lebih di ini sih Bu, di alur tirtanya ya Bu ya, yang yang tujuan, kemudian yang ada identifikasi, kemudian rencana aksi, sama yang terakhir tanggung jawab. Itu saya pengen di bagian identifikasi sih Bu, di bagian situ, karena ya saya masih belum yakin aja sih sama kemampuan saya di bagian itu. Ya baik, terus kira-kira harapan apa yang Bapak inginkan dari observasi tersebut? Ya mudah-mudahan kan kalau nilai diri sendiri susah ya Bu ya, tapi kalau misalnya orang lain yang kita minta untuk mengamati, mungkin saya akan bisa tahu sebenarnya kelemahan saya di mana, kemudian nanti saya juga bisa minta bantuan juga ke Ibu gitu untuk melakukan beberapa perbaikan. Ya. Di situ. Baik Pak, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit tentang rubrik penilaian tentang sesi observasinya ya, itu pra-supervisi ya, satu mendiskusikan rubrik penilaian, terus kompetensi coaching, terus menanyakan bagian kompetensi mana yang secara fisik untuk diobservasi, terus menanyakan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu Pak dari Siap Bu, pokoknya nanti pada saat hari H supervisinya saya minta bantuan Ibu ya untuk mengamati ya Bu ya. Ya, insya Allah Pak. Makasih ya Bu ya. Sama Pak. Maaf kerepotin. Ya. Saya lagi nungguin Bu Undira. Oh, Bu Undira udah datang nih. Gimana Bu? Tadi supervisinya Bu? Ya alhamdulillah Pak, udah berjalan. Kayaknya senang nih Bu Undira ini. Ya senang. Habis supervisi ini. Senang, lega juga gitu Pak. Ada hal-hal menarik nggak yang ingin Ibu ceritakan di sini Bu tentang supervisi tadi? Ya tadi udah di supervisi, saya juga dalam alur-alur pembelajaran yang saya rencanakan di RPP itu sebenarnya sudah berjalan Pak. Tapi memang saya juga bingung Pak, kenapa walaupun saya sudah punya banyak rencana gitu ya Pak, saya sudah punya tindakan preventif kalau anak tuh nanti kayak gini, saya kayak gini. Betul. Tapi tetap aja Pak, masih ada yang melanggar keyakinan kelas. Nah itu tuh uniknya dunia pendidikan, nggak bisa sesuai textbook begitu betul. Ya. Jadi walaupun udah plannya banyak Pak, tapi ternyata kelas masih nggak kondusif. Oke. Ini berarti masalah utamanya di keyakinan kelas ya Bu ya? Saya rasa sih itu. Oke, sebelum kita lebih jauh sebenarnya berbicara keyakinan kelas, kira-kira Ibu kan berarti udah bikin ya bersama anak-anak tentang keyakinan kelas ini. Sebenarnya harapan yang Ibu inginkan dari pembuatan keyakinan kelas itu apa sih Bu? Ya tentunya anak-anak melaksanakan apa yang sudah mereka sendiri ajukan gitu ya Pak, dan membuat kelas lebih kondusif supaya pembelajarannya nyaman, bukan cuma guru
sebenarnya, tapi anak-anaknya Betul, juga. memang anak-anak kita memang harus diajarin Bu bagaimana dia yang mengajukan, kemudian dia juga berkomitmen kan untuk Betul. melaksanakan apa yang mereka ajukan itu. Mm-mm. Nah berarti kan yang di sini ada kesenjangan antara realita dan juga rencana gitu ya Bu ya. Iya, Kalau di perencanaannya pengennya keyakinan kelas itu kita anak-anak bisa ngikutin semuanya dan konsekuen gitu ngikutin apa yang udah mereka tulis di dalam keyakinan itu. Tapi pada praktiknya enggak ya Bu ya? Enggak. Iya betul Pak. Makanya saya jadi berpikir kalau tadi kan keyakinan kelas tuh sudah ditempel. Cuman mungkin kalau saya menimbang-nimbang lagi nih Pak, saya mencari lagi solusinya, sepertinya restitusinya belum maksimal Pak. Jadi baru ditempel, tapi untuk pelanggaran yang mereka lakukan itu saya belum laksanakan restitusi secara maksimal. Oh, berarti masih ada pembiaran gitu ya Bu ya. Makanya anak-anak nyoba-nyoba terus. Kemarin juga saya berisik juga nggak diapa-apain gitu ya. Iya, jadi saya nggak ajak dialog langsung atau panggil anaknya secara spesifik misalnya si A gitu, tapi saya cuma secara general aja di kelas, saya perlu juga dikuasai. Ya betul, memang kalau anak-anak SD sih karakternya seperti itu ya Bu, suka caper, cari perhatian gitu ya. Betul tuh Pak. Kira-kira kalau Bun Dira kan tadi sudah naruh di depan kelas, dituliskan keyakinan kelasnya gitu kan, kemudian udah mau mencoba juga tentang segitiga restitusinya dimaksimalkan. Kira-kira ada plan lain nggak yang kira-kira mau Ibu lakukan supaya tujuan Ibu bikin keyakinan kelas ini tercapai? Apa ya Pak? Mungkin selain itu, selain restitusi, selain menempelkan, mungkin saya perlu juga membentuk tim kelas untuk anak-anak, jadi polisi kelas mungkin Oke, Pak. nah itu Jadi bisa kan- bagus juga Bu, itu Bu Ya, bisa jadi kan diterapin. saya berpikir mungkin mereka jadi punya tanggung jawab juga. Nah nanti kalau si satu kelompok polisi ini udah bisa, justru yang diambil anak-anak yang Bandel-bandel itu ya biasanya ya. anak yang tidak tertib. Jadi kan mereka punya kesadaran dan tanggung jawab. Jadi kalau mereka udah selesai tanggung jawabnya, bisa saya alihkan untuk anak-anak yang selanjutnya tidak bertanggung jawab lagi. Iya. Gitu. Oke, bisa dicoba itu Bu. Soalnya beberapa rekan saya juga pernah menerapkan itu dan alhamdulillah ada efeknya Bu. Positif juga. Jadi Ibu nanti bisa terapin juga. Itu mudah-mudahan kedepannya soal keyakinan kelas ini bisa teratasi ya Bu ya. Dan semua yang ditulis dalam keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak. Betul Pak, itu memang harapan saya ke depan. Iya. Karena Bu Undira ini ngajarnya keren banget Bu. Tadi saya lihat. Iya Pak, aduh alhamdulillah Pak Dery bisa Gitu. aja nih. Iya, makanya saya aneh masa gurunya keren begini kok muridnya masih berisik gitu Iya, kan. Pak, amin, mudah-mudahan ya Pak. Oke, nanti kita diskusi-diskusi lagi ya lebih Siap Pak. lanjut lagi ya. Saya juga tanya-tanya lagi ke Bapak. Oke, siap. Oke, saya pamit dulu ya, ada rapat Iya, dinas Pak saya. Dery, terima kasih ya Pak. Aduh, sudah menyempatkan nih Iya, mohon bicara maaf. dengan saya. Iya, mari ya Bu Dira ya. Iya, sama-sama Pak, makasih. Oke. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Dery. Bagaimana Pak Dery? Tentang supervisinya tadi. Alhamdulillah sih Bu ya, berjalan lancar. Tapi ada beberapa hal sih yang masih mengganjal dalam pikiran saya nih Bu. Masih kayaknya memang harus segera dicari solusinya gitu. Jadi yang mengganjal itu kira-kira bagaimana tuh? Ini bukan mengenai supervisi yang tadi dilakukan. Saya kan sebenarnya menggarisbawahi tentang bagaimana guru bisa menerapkan praktik keyakinan kelas gitu kan ya Bu. Tapi di sana saya merasa kalau apa yang saya lakukan di kelas itu belum bisa membuat seluruh anak itu mengikuti keyakinan kelas itu secara konsekuen gitu Bu. Jadi saya merasa kayaknya masih ada yang kurang dan harus segera ditemukan itu Bu solusinya gitu. Karena saya ngerasa tadi anak-anak ketika guru ngobrol dia masih ada yang ikut ngobrol gitu. Iya, dalam situasi hal itu memang keyakinan kelas harus diterapkan ya. Jadi Bapak bagaimana caranya supaya mencari solusinya. Nah di sini Bapak bagaimana untuk mendapatkan solusi tersebut? Oke, kira-kira kalau misalnya saya tulisin nih Bu di keyakinan kelas itu, terus saya tempel di depan kelas biar anak-anak tuh tiap hari baca gitu nggak lupa, karena alasannya selalu lupa Bu. Dia nggak tahu gitu Pak, itu keyakinan kelas itu. Bahkan kalau saya lakukan segitiga restitusi itu Bu, saya tanya kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar gitu, dia tuh selalu bilangnya saya lupa Pak gitu. Iya bagus juga sih ditempel begitu, terus ke kelanjutannya supaya lebih anak-anak lebih fokus lagi supaya tidak ada berisik lagi, bagaimana tuh tindak lanjutnya bagaimana?
Nah itu Bu, yang hal-hal seperti itu tuh yang mereka berisik itu kan sebenarnya di keyakinan kelas sudah ada ya Bu ya. Iya. Saling menghormati, misalnya diam ketika orang lain berbicara, itu kan sebenarnya bagian dari keyakinan kelas yang udah kita susun gitu. Saya sebenarnya kemarin sudah mencari tahu juga sih sebenarnya tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab si anak-anak itu ribut. Ternyata memang anak-anak itu tuh pada bercandaan Bu, karena mereka itu tetanggaan. Mereka tuh rumahnya deketan. Jadi saya punya inisiatif kayaknya untuk bisa meminimalisir keributan yang terjadi di antara mereka. Kayaknya saya mau pisahin tempat duduknya gitu Bu. Mau pisahin tempat duduknya. Ya, bagus juga Pak itu caranya untuk memisahkan supaya mereka tidak berisik. Terus ada langkah lagi nggak selain itu? Ya langkah-langkah berikutnya mungkin ya saya akan terus mensosialisasikan si keyakinan kelas itu kepada anak-anak gitu tiap hari gitu, biar mereka tuh istilahnya nggak ada alasan lagi untuk lupa gitu. Jadi selain saya tempel, nanti saya tiap hari akan ingatkan mereka juga. Kemudian nanti saya akan terapkan sirkulasi tempat duduk itu Bu yang berkeliling. Iya, iya, iya. Ya baguslah Pak kalau semua sudah dilaksanakan seperti menempel keyakinan kelas, terus mengadakan restitusi terus memberikan penerapan kepada anak supaya tidak melakukan keributan, berisik, mengganggu fokus teman. Ya alhamdulillah berarti insya Allah akan berjalan dengan lancar. Saya coba ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan nanti kalau misalkan saya minta tolong lagi buat Ibu jadi coach saya, mau ya Bu ya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan. Oke, makasih banyak ya Bu Sarah ya. Saya udah dibantu nih. Saya baru banget jadi guru soalnya Bu baru 3 bulan, jadi saya masih banyak yang belum ngerti. Iya Pak. Ya, Sama-sama. kasih ya Bu. Pamit dulu.